Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai soal latihan ujian sekolah matematika kelas 9 SMP. Ini merupakan bagian 4. Jadi, jangan lupa tonton dulu bagian 1, 2, dan 3-nya untuk mendapatkan penjelasan dari nomor 1 sampai 30. Pada video kali ini, kita akan langsung lanjut nomor 31. Sudah siap semua? Sekarang, kita mulai 31. Perhatikan gambar balok PQRS TUVW. Banyak bidang diagonal adalah... Nah, pada gambar telah disediakan sebuah balok. Penamaannya PQRS dan TUVW. Adik-adik masih ingat tidak? Ada istilah diagonal bidang, kemudian juga ada diagonal sisi, juga ada bidang diagonal. Bedanya apa ya? Nah, untuk bidang diagonal ini, kita mulai hitung yuk. Nah, ini merupakan bidang diagonal yang pertama. Jadi, sebuah bidang yang membagi balok ini menjadi dua bagian yang sama besar. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, 4, 5, dan 6. Jadi, banyak bidang diagonal balok adalah 6. Nah, pada contoh gambar ini, adik-adik jangan salah fokus ya. Miss Sinta di sini mencontohkan ABCD, EFGH, padahal pada soal PQRS TUVW ini hanya penamaan saja, tapi untuk posisi bidang diagonalnya akan sama. Sampai di sini adik-adik sudah paham? Sekarang kita lanjut 32. Tersedia kawat sepanjang 6 meter akan dipakai untuk membuat kerangka balok dengan ukuran 12 cm dikali 8 cm dikali 6 cm sebanyak-banyaknya. Panjang kawat yang tersisa adalah, nah di sini kan dia bilang kerangka baloknya dalam sentimeter, sedangkan kawat yang disediakan itu 6 meter. Adik-adik harus ubah dulu 6 meternya menjadi sentimeter. 6 meter itu sama dengan 600 cm. Jadi bagaimana ya cara kita tahu berapa panjang kawat yang tersisa? Ayo kita hitung bersama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ingat bahwa panjang kawat yang dibutuhkan merupakan panjang rusuk seluruhnya. Oke, ada berapa banyak rusuk di sebuah balok tersebut? Nah, itulah nanti akan kita hitung. Nah, untuk mengetahui berapa panjang rusuk seluruhnya, kita dapat menggunakan rumus 4 kali P tambah L tambah T. Karena adik-adik harus ingat, dalam sebuah balok itu ada 4 panjang, 4 lebar, dan 4 tinggi. Oke? Maka 4 dikali 12 tambah 8 tambah 6 sama dengan 26, yaitu 104 cm. Jadi 104 cm ini kawat yang dibutuhkan untuk satu balok. Nah, kita tidak tahu ini baloknya akan ada berapa banyak, karena dia bilang membuat kerangka balok sebanyak-banyaknya. Nah, sebanyak-banyaknya berapa buah ya? Untuk tahu, kita bisa membagi kawat yang kita punya dengan kawat yang dibutuhkan untuk satu balok. Kawat kita 600 cm. Satu baloknya 104 cm, jadi 600 dibagi dengan 104. Itu hasilnya adalah 5, kalau adik-adik pakai pembagian bersusun ke bawah akan langsung ketahuan berapa sisanya. Nah, kita harus tahu nih, kawat terpakai kan 5 kali 104 berarti 520. Jadi kita akan membutuhkan 520 cm kawat. Berarti sisanya 600 dikurang 520, yaitu 80 cm.
Jadi, panjang kawat yang tersisa adalah 80 cm. 33. Volume dari bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kotak yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 24 cm adalah, jadi ceritanya ada sebuah kubus. Nah, di dalam kubus itu akan dimasukkan bola. Berarti kan panjangnya si kubus akan sama dengan diameter bola. Kalau diameter bolanya kita tahu 24 cm, berarti jari-jari bola setengahnya. 24 cm dibagi 2, yaitu 12 cm. Kalau sudah tahu, kita bisa tahu volume bola yang masuk ke dalam kubus tadi. Volume bola rumusnya adalah 4/3 VR pangkat 3. Jadi, 4/3 dikali V dikali 12 kali 12 kali 12. Di sini, V-nya kita biarin tetap V aja ya. Tidak kita ubah ke 22/7 atau 3,14. Kenapa? Karena pada pilihan jawaban A, B, C, dan D, itu V-nya tetap V. Oke? Nah, kalau sudah kita tinggal hitung ya. 4/3 dikali 12 kali 12 kali 12. Itu hasilnya adalah 2304 V cm pangkat 3. Maka jawabannya adalah A. Jangan lupa ya rumus-rumus bangun ruang. 34. Diketahui sebuah tabung dengan jari-jari 12 cm, tingginya 40 cm, dan berisi air setinggi 27 cm. Dua buah bola padat berdiameter 12 cm dimasukkan ke dalam tabung. Tinggi air dalam tabung sekarang, ceritanya gini nih, ada tabung. Tinggi air sekarang 27 cm. Jadi abaikan saja tinggi tabungnya. Tinggi tabung kan 40, itu nggak kita pakai. Yang kita pakai adalah tinggi yang udah ada airnya. Terus diketahui jari-jari 12. Nah, nanti ketika bola dimasukkan, yang namanya ada sesuatu nyemplung, pasti airnya naik ya. Nah, berapa perbedaan kenaikan itulah yang akan kita hitung dulu, agar kita bisa tahu berapa tinggi air setelahnya. Oke, kita akan menggunakan rumus volume air naik pastilah sebanyak volume 2 bola yang kita masukkan. Kalau tadi masukkan bolanya 3, berarti volume air naik setara dengan 3 bola. Oke, ini karena 2 bola, makanya volume air naik sama dengan volume 2 bola. Volume air naik ini merupakan sejumlah volume tabung. V R kuadrat dikali X. X ini tingginya ya, tinggi yang akan naiknya. Sama dengan volume 2 bola. Volume 2 bola berarti 2 kali volume si bola. Volume si bola kan 4/3 VR pangkat 3. Makanya jadinya 2 dikali 4/3 VR pangkat 3. Kalau sudah begini, kita tinggal masukkan angkanya. V dikali 12 pangkat 2, R-nya 12 ya, dikali X sama dengan 2 dikali 4/3 dikali V dikali 6 pangkat 3. Karena si bolanya tadi diameter 12, berarti jari-jarinya 6. Kalau sudah, tinggal kita hitung. 144 Vx, 144 ini dari 12 pangkat 2 ya, atau 12 kali 12. Sama dengan 2 kali 4/3 kali 6 pangkat 3 ini 576. Jadi 144 Vx sama dengan 576 V. Kita tidak perlu memasukkan angka V-nya karena nanti V-nya bisa kita bagi V jadi dibagi dengan V. X sama dengan 576 V dibagi 144 V. V dibagi V itu 1 ya, jadi bisa kita abaikan. 576 dibagi 144 itu 4. Jadi kita tahu kenaikan airnya ternyata 4 cm. Nah, yang ditanya sekarang tinggi air setelahnya. Berarti 27 ditambah X. Jadinya 27 cm ditambah 4 cm. Sekarang tabung tersebut berisi air setinggi 31 cm.
Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Perhatikan gambar. Sebuah benda berbentuk kerucut dan belahan bola. Jika diameter belahan bola 20 cm dan tinggi kerucut 24 cm, maka luas benda tersebut adalah, nah yang ditanya di sini adalah luas permukaan ya. Luas permukaan itu ibaratnya kalau misalnya kita mau membungkusnya, berapa besar, berapa luas bungkus yang kita butuhkan gitu. Kayak bajunya gitu. Nah, di sini kita harus mencari garis pelukis dari si kerucut. Garis pelukis ini yang sisi S. Jadi kita tahu tadi kalau jari-jarinya 10 karena dia bilang diameter 20 ya. Terus tinggi si kerucut 24. Masih ingat Pythagoras? Pada video sebelumnya Miss Sinta juga banyak telah menjelaskan tentang soal yang menggunakan rumus Pythagoras. S kuadrat karena dia sisi miring ya. Sisi miring kuadrat sama dengan kuadrat sisi lainnya. Jadi S kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. S kuadrat sama dengan 576 ditambah 100. S kuadrat sama dengan 676. Berarti S adalah akar dari 676. S adalah 26 cm. Sekarang kita sudah tahu. Jadi untuk mengetahui luas si kerucutnya itu merupakan luas selimutnya. Jadi luas totalnya nanti adalah luas tengah bola atau yang bawahnya ditambah luas selimut kerucut. Selimut kerucut itu cuma yang bagian itu, bagian mutar lengkungnya ya, tidak ada alasnya. Jadi sekarang kita hitung dulu luas tengah bola. Luas tengah bola itu adalah 2 kali V R kuadrat karena dia tidak ada penutupnya. Jadi cuma bagian cangkang bawah bolanya aja. Jadi luas tengah bola itu 2 VR kuadrat, luas selimut kerucut itu V kali R kali S. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. 2 dikali V dikali 10 pangkat 2 ditambah V dikali 10 dikali 26 sama dengan 200V ditambah 260V. Jadinya 460V. Kita tidak perlu menghitung V-nya ya. Lihat dulu opsinya. Di opsinya pilihan jawaban ABCD, V-nya tetap V. Jadi tidak perlu membuang-buang waktu adik-adik untuk memasukkan angka 22/7 atau 3,14. Jawaban yang tepat berarti A. 36. Data nilai ulangan matematika 18 siswa kelas 9 SMP Jayakarta sebagai berikut. Ini datanya. Dia bertanya yang benar adalah, berarti untuk menghitungnya, kan kalau misalnya median kan nilai tengah, masih ingat kan apa itu median modus rata-rata? Median itu nilai tengah. Untuk menghitung median, kita harus menyusunnya, mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah kita urut, jadinya begini, 54, 55, 55, 55, 60, sampai paling besar 90. Ini 18 data tadi setelah disusun jadi begini. Kemudian kita bisa hitung rata-rata. Kalau dia hanya bertanya rata-rata, tidak perlu kita susun, tidak apa-apa ya. Rata-rata ini pentingnya hanya untuk median dan memudahkan kita mencari modus. Rata-rata adalah jumlah dari semua data, semua nilai dibagi dengan jumlah anaknya. Jadi 54 tambah 55 dan seterusnya itu adalah 1224. Dibagi dengan 18 karena anaknya ada 18. Hasil rata-ratanya ternyata adalah 68. Sesuai dengan soal ya. Di soal dia bilang rata-rata sama dengan 68. Berarti poin 1 benar. Kemudian modus bisa kita cari setelah data diurut tadi, gampang ya. Mana yang paling banyak muncul? Yang paling banyak muncul ternyata 75. 75-nya ada 4 kali. Berarti modusnya adalah 75. Median bisa kita cari yang paling tengah. Ini kan 18 data. Maka yang paling tengah adalah data ke 9 dan ke 10. Posisinya di sini. Oke.
Jadi, karena dia ada dua data yang berada di tengah-tengah, maka kita jumlahkan dan dibagi 2. 64 ditambah 70 dibagi 2, yaitu 134 bagi 2. Mediannya ternyata 67. Sesuai ya dengan soal? Ternyata yang benar adalah 1, 2, dan 3, yaitu D. 37. Banyak siswa kelas 9 adalah 80 siswa. Nilai rata-rata ulangan matematika siswa putra 70. Nilai rata-rata siswa putri 78. Jika nilai rata-rata ulangan matematika seluruhnya 75, banyak siswa perempuan adalah... Oke, berarti 80 siswa ini adalah laki-laki tambah perempuan ya. Kalau kita misalkan siswa perempuan ini jumlahnya A. A ini cuma lambang aja ya, terserah ada yang mau bikin A, X, P, Q, terserah. Jadi jumlah siswa perempuan ini misalnya A. Nah, berarti siswa laki-laki 80 dikurang A. Karena kan total siswanya kan 80 ya. Perempuannya A, berarti laki-laki sisanya. Nah, kita harus ingat rumus rata-rata adalah di sini kebetulan ada siswa putra, siswa putri beda ya. Jadi rata-rata putri dikali jumlah siswa putri ditambah rata-rata putra dikali jumlah siswa putra per jumlah siswa seluruhnya, berarti per 80. Rata-rata total adalah 75. Rata-rata putrinya 78 dikali A karena jumlah siswa putri A. Ditambah rata-rata putra 70, jumlah siswa putra 80 kurang A per 80. Kalau sudah begini, untuk memudahkan perkalian, kita kali 75 dengan 80-nya supaya tidak ada per ya. 75 dikali 80 sama dengan 78A ditambah 5.600 dikurang 70A. 5.600 ini dapatnya dari 70 dikali 80. 70A dapatnya dari 70 dikali min A. Jadi 75 dikali 80 ini 6.000. 6.000 sama dengan 8A tambah 5.600. 8A ini dapatnya dari 78A dikurang 70A. Oke, jika sudah, kita akan menyisakan A-nya sendirian. Jadi 6.000 dikurang 5.600 sama dengan 8A. A sama dengan 400 dibagi 8 dan A berarti 50. Jadi siswa putri ternyata ada 50 orang. Kalau yang dia tanya siswa putra berarti 30 ya. 80 dikurang 50. Bagaimana? Sampai di sini adik-adik sudah paham? Pusing tidak mengerjakan matematika? Sekarang kita lanjut nomor berikutnya ya. 38. Diagram berikut ini menunjukkan peserta kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Jika banyak siswa yang mengikuti tenis 18 orang, maka banyak siswa yang mengikuti basket adalah... Nah, di sini di diagramnya basket ini tidak ada persennya. Tapi apakah bisa kita cari? Bisa ya. Jadi kan keseluruhan itu 100%, berarti basket ini sisanya. Persen basket adalah 100% dikurang persen yang lainnya. Persen catur, tenis, voli, sepak bola gitu. Jadi 100 kurang 17 kurang 9 kurang 22 kurang 28. Kita tahu ternyata basketnya 24%. Masih persen ya, bukan jumlah orang. Jadi jangan terkecoh dengan menjawab A. Kalau sudah, sekarang kita baru cari basket dalam jumlah orang. Caranya kita cari basket nih, berarti persen basket dibagi dengan persen tenis karena pembantu kita di sini adalah jumlah si orang tenisnya. Jadi persen basket per persen tenis dikali jumlah orang tenis. Jadi 24% dibagi 9% dikali 18 orang. Di sini persen sama persen bisa dibagi ya. 18 bagi 9 itu 2. Jadi jumlahnya ternyata 24 dikali 2, yaitu 48 orang. Jadi banyak siswa yang mengikuti basket adalah 48 orang. Ini untuk rumusnya yang persen basket per persen tenis ini tergantung pembantunya ya. Kalau tadi dia bilang yang diketahui jumlah siswa yang mengikuti sepak bola berarti persen basket per persen sepak bola kali jumlah orang sepak bola begitu. Ini tergantung clue-nya.
Sekarang kita lanjut 39. Banyak bilangan yang dapat dibuat dengan menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 terdiri dari puluhan dan satuan, kurang dari 45. Nah, kalau dia bilang terdiri dari puluhan dan satuan, berarti cuma dua angka ya, puluhan dan satuan. Jadi untuk angka pertama, kalau seandainya kita mulai dari angka 4, kalau angka 5, angka 6 pasti nggak bisa ya, karena harus kurang dari 45. Kalau dimulai dari angka 4, maka kita bisa membuatnya dengan 41, 42, 43, 44. Jadi angka pertamanya ada satu kemungkinan yaitu si 4, dan angka keduanya ada 4 kemungkinan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ini kemungkinan ya yang 1, 2, 3, dan 4. 41, 42, 43, 44 kita. Nah, berarti jumlah kemungkinannya adalah 1 kali 4, yaitu 4. Ini kalau angka pertamanya adalah si angka 4. Bagaimana kalau angka pertamanya bukan angka 4? Kalau bukan angka 4, berarti angka 1, 2, dan 3 ya. Kalau 5 dan 6 itu tidak bisa, karena harus lebih kecil dari 45 hasilnya. Kalau dimulai dari angka selain 4, maka angka pertama itu ada 3 kemungkinan, yaitu angka 1, angka 2, atau angka 3. Sedangkan angka kedua itu ada 6 kemungkinan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kita bisa membuatnya misalnya jadi angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36 gitu. Oke? Nah, berarti jumlah kemungkinan yaitu 3 dikali 6. Ada 18 kemungkinan kalau dimulai angka selain 4. Jumlah kemungkinan total berarti 4 ditambah 18, yaitu 22 bilangan. Jawabannya C. Ini kalau versi rumusnya ya. Kalau misalnya adik-adik mau menghitung manual, misalnya jadi 11, 12, 13, 14, 15 boleh, tapi akan memakan waktu lebih banyak. Sekarang soal yang terakhir, 40. Dalam percobaan, lempar undi 3 uang logam secara bersamaan. Ada 3 logam nih, lempar secara bersamaan. Peluang muncul paling sedikit 2 gambar. Jadi dari 3 logam tadi, paling sedikit muncul 2 gambar. Kan kalau satu logam kan ada 2 sisi nih. Ada sisi angka depannya misalnya 500 gitu. Di belakang ada gambar Garuda. Nah, berapa peluang dari 3 logam yang kita lempar tadi pas dia jatuh munculnya 2 gambar gitu. Adik-adik bisa menggunakan tabel, bisa juga menggunakan garis. Di sini Miss Sinta mencontohkan dengan garis ya. Jadi kita mulai dengan logam yang pertama. Logam pertama ada angka atau gambar, kemungkinan yang akan muncul ketika kita lempar. Logam kedua juga sama, ada kemungkinan angka dan gambar. Nah, ini untuk logam kedua. Untuk logam ketiga juga bisa jadi ada angka atau gambar. Ada angka atau gambar. Nah, kalau sudah begini, tinggal kita baca. Yang di atas tadi A, bawah A, A, G, A, G, A, A, G, 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 A, A, G, A, G, 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 A, G, G, G. Jadi maksudnya A itu ketiga logam itu angka-angka gitu yang nongol. A, A, G berarti dari 3 logam yang kita lempar, 2-nya angka, 1-nya gambar gitu. Nah, di sini soalnya peluang muncul paling sedikit 2 gambar. Jadi dari 3 koin tadi ada 2 gambar atau boleh 3 gambar karena paling sedikit ya, berarti 2 gambar atau 3 gambar boleh. Tapi kalau cuma 1 yang nongol gambar itu tidak kita hitung, atau tidak ada gambar sama sekali itu tidak kita hitung. Nah, dari A dan seterusnya tadi kita cari yang 2G-nya atau lebih. Yang 2G itu ada ini, AGG, angka gambar-gambar, ada 2 gambarnya. Atau GAG, gambar angka gambar, atau GGA, gambar-gambar angka, atau 3 gambar juga boleh ya, karena paling sedikit 2 ya berarti boleh. GGG juga kita hitung. Ternyata yang paling sedikit munculnya 2 gambar itu ada 4 kemungkinan. Total kemungkinan dari AAA, AAG, AGA dan seterusnya itu ada 8. Maka peluangnya adalah 4/8. Gimana? Adik-adik sudah paham?
Kita telah menyelesaikan latihan soal ujian sekolah matematika kelas 9 SMP sebanyak 40 soal. Terima kasih ya adik-adik sudah belajar bareng Miss Sinta. Jika ada yang adik-adik kurang paham, bisa adik-adik komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, bagikan ke teman-teman adik-adik yang lain agar kita bisa belajar lebih ramai lagi. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Miss Sinta upload pelajaran lain, adik-adik bisa tahu. Kalau begitu, Miss Sinta pamit ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye adik-adik.